Santo Vincentius lahir di desa Poi dekat kota Dax, Baradaya, Prancis. Ia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak kecil, Vincentius muda ikut membantu bekerja sebagai penjaga ternak. Pada tahun 1600, Vincentius ditabiskan sebagai imam dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Dalam perjalanannya, Vincentius mengalami banyak kegagalan dalam merintis karirnya sebagai seorang imam. Ia selalu gagal ketika dia hampir mendapatkan jabatan yang setingkat dengan gelarnya sebagai seorang imam. Dan dia pun selalu bertanya dalam hati, mengapa dia selalu mendapatkan kegagalan-kegagalan? Dalam keresahannya, Vincentius muda bertanya dalam hati, apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku? Untuk itulah Vincentius muda berusaha untuk mencari seorang pembimbing rohani, yaitu Pierre de Bérulle. Beliau adalah seorang imam terkemuka di Prancis. Suatu ketika bertemulah Vincentius muda dengan Pastor Pierre de Bérulle. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Vincentius. Maaf jika kehadiran saya mengganggu Anda. Vincentius, ada apa gerangan kamu ke sini pagi-pagi sekali? Begini Bapak Pastor, saya ini seorang imam. Saya ingin mendapatkan sebuah jabatan yang sesuai dengan gelar yang saya miliki sekarang sebagai seorang imam. Tapi di saat saya akan mendapatkan jabatan itu, ada hambatan yang saya alami. Tetapi di saat saya akan menolong orang lain, saya selalu mendapatkan keberhasilan. Menurut Pastor, apa ada yang salah pada diri saya? Vincentius, menjadi seorang imam tidak cukup hanya untuk mengejar status. Seorang imam harus bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana jika aku berikan kamu sebuah jabatan sebagai pastor paroki di Celisi, desa dekat kota Paris, agar kamu bisa menghayati sepenuhnya makna yang sesungguhnya sebagai seorang imam. Kamu akan mendapatkan semua jawaban atas pertanyaanmu di sana. Baiklah Bapak Pastor, saya akan menerima tugas ini. Dan saya berterima kasih Bapak Pastor. Selamat bertugas, semoga sukses. Ya, terima kasih banyak Bapak Pastor. Sama-sama. Mulai saat itu, Pastor Vincentius muda pun menerima tugasnya sebagai pastor paroki di Selisih. Selama 1 tahun bertugas sebagai pastor paroki di Selisih, Pastor Vincentius muda pun mendapatkan tugas baru dari Pastor Pierre de Bérulle, yaitu sebagai pengasuh anak-anak keluarga Gondi, salah satu keluarga terkemuka di kerajaan Prancis. Vincentius berusaha hidup seperti dibiara dalam istana tersebut. Pelan-pelan, Tuan dan Nyonya Gondi pun menghargai keberadaan imam itu, sampai akhirnya dipilih oleh mereka sebagai pembimbing rohani, terutama Nyonya Gondi yang sangat membutuhkan bimbingannya. Pada suatu sore, ketika Pastor Vincentius muda sedang memberikan bimbingan rohani kepada keluarga Gondi di beranda istana mereka, tiba-tiba datanglah seorang setengah baya menghampiri Pastor Vincentius. Selamat sore, Pastor. Selamat sore Bapak. Pertama-tama Bapak, saya ingin menanyakan pada Anda, apa yang membuat Anda untuk ikut pada bimbingan rohani dari saya? Begini, Pastor. Saya adalah seorang ahli dan juga dosen teologi.
Setiap hari saya banyak mengajar kepada orang banyak mengenai bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang menjadi masalah buat saya sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Oleh sebab itu saya datang kemari juga ingin mendapatkan bimbingan rohani dari Pastor Vincentius, serta mungkin bisa mendoakan saya sehingga saya lebih mengerti tentang adanya Tuhan. Mendengar hal itu, terdiamlah Pastor Vincentius muda. Kemudian Pastor Vincentius mendoakan dosen teologi tersebut. Dalam doanya, Pastor Vincentius meminta kepada Tuhan agar ia dibebaskan dari dosa dan penderitaan. Jika perlu, penderitaan itu menimpa dirinya. Setelah bertahun-tahun Pastor Vincentius muda mengalami penderitaan karena kesangsian imannya, dia meminta kepada Tuhan untuk membebaskannya dari segala penderitaannya, dan ia berjanji untuk mengabdikan diri kepada orang miskin. Kesempatan untuk mewujudkan janjinya tersebut pun tiba. Pastor Vincentius bersama dengan keluarga Gondi berkunjung ke desa Folleville. Selamat sore, Bu. Oh ya, mari silakan. Ketika berada di desa Folleville tersebut, Pastor Vincentius didatangi oleh seorang pemuda yang meminta dia untuk datang ke desa Ganes. Karena di sana ada tokoh umat yang sedang mengalami sakit keras dan membutuhkan kehadiran seorang imam. Baiklah, mari kita ke sana. Pastor Vincentius pun berangkat menuju ke desa Ganes bersama dengan Tuan dan Nyonya Gondi.